Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Setianingsih sebagai pembicara pertama dalam tim Pro yang akan membicarakan mosi perdebatan pada kali ini, yaitu mengenai Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjaannya. Sebelum memasuki sesi perdebatan dan argumentasi yang lebih mendalam, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjaannya. Hal ini tentunya mencangkup suatu perusahaan industri yang menggantikan sebagian besar tenaga kerja manusia menjadi sistem teknologi, contohnya seperti robot industri, sistem teknologi otomatis produksi seperti PLC, cobot, atau bahkan AI. Hal ini mencakup otomatisasi gudang dan kendali proses produksi tanpa operator manusia dalam skala besar. Otomatisasi ini pastinya memiliki tujuan yang positif yang akan dapat berdampak positif dan memberikan keuntungan besar bagi masyarakat luas. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengefisiensikan biaya jangka panjang, lalu yang kedua meningkatkan produktivitas kerja, lalu yang ketiga kecepatan produksi dengan jangka waktu yang pendek, lalu kualitas yang konsisten, dan juga dapat berdaya saing dalam global. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa saya pro terhadap mosi perdebatan pada kali ini mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjaannya. Dikarenakan alasan saya yang pertama, yaitu mendorong efisiensi dan produktivitas. Otomatisasi ini pastinya akan lebih mempercepat dan memberikan kualitas yang lebih konsisten pada produktivitas kerja. Hal ini akan lebih efisien karena produksi pastinya akan lebih banyak, tidak memakan banyak waktu, serta kualitasnya terjamin dan selalu konsisten, dan meminimalkan kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh manusia dalam sistem kerja. Lalu, alasan saya yang kedua, yaitu penerimaan negara lebih adil dan modern. Dengan adanya sistem otomatisasi, margin laba perusahaan pastinya akan lebih meningkat dengan drastis, meningkatkan potensi kontribusi pajak badan. Di samping itu, pemerintah saat ini juga telah menerapkan bahwa adanya pajak sebesar 15% yang dijalankan pada tahun 2025 saat ini, sesuai dengan undang-undang atau kebijakan fiskal global yang harus dipatuhi setiap perusahaan. Hal ini memastikan bahwa perusahaan besar tidak menghindari pajak. Kenaikan pajak ini semakin memudahkan kepatuhan dan mempersempit pajak di sektor modern saat ini. Lalu, alasan saya yang ketiga, yaitu sebagai langkah menanggulangi tingkat pengangguran teknologi. Kita semua tahu bahwa di era globalisasi saat ini, teknologi dapat meningkat dengan pesat, dan kita semua tahu bahwa tidak semua masyarakat, terutama pada masyarakat terpencil, dapat terjangkau oleh teknologi dan dapat mengalami serta mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Perkembangan teknologi berimplikasi pada masifnya pemanfaatan teknologi mesin robot dan otomatisasi lain sebagainya. Tetapi hal tersebut menimbulkan suatu masalah atau problematika baru secara global, yaitu pengangguran teknologi karena digantikan tenaga manusia menjadi tenaga robot atau berbasis teknologi. Akan tetapi di setiap masalah pastinya ada solusi, dan di setiap pembaharuan pastinya akan lebih memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Berdasarkan Journal of Tax Policy yang melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut, menyatakan bahwa kebijakan pajak atas robot dan otomatisasi dapat menjalankan fungsi regulated pajak, yaitu untuk mengendalikan tingkat pemanfaatan robot dan otomatisasi lainnya untuk menekankan angka pengangguran teknologi.
Selain itu, alasan saya yang keempat atau alasan saya yang terakhir yaitu sebagai upaya pemajakan atas robot sebagai bentuk pengendalian otomatisasi dalam pengembangan revolusi industri yang keempat. Otomatisasi menjanjikan efisiensi dan kecepatan dalam proses bisnis. Hal ini membuat berbagai pelaku usaha cenderung mengefisienkan sumber daya manusia guna memaksimalkan potensi keuntungan dari otomatisasi ini. Mengakibatkan banyak sekali pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka, terutama bagi negara berkembang yang memiliki demografi penduduk yang sangat padat, yang oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan kebijakan baru dan yang lebih strategis. Contohnya seperti robot pajak, yang saat ini robot pajak diyakini menjadi pilihan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dalam hal-hal tersebut serta meningkatkan peran restribusi pajak. Oleh karena itu, saya tetapkan sekali lagi bahwa saya pro terhadap mosi pada perdebatan kali ini. Dalam setiap perubahan adanya suatu problem atau masalah, itu sudah pasti dipastikan, dan setiap masalah sudah pasti akan ada solusinya. Dengan banyaknya perbaikan, pastinya dapat memberikan perubahan yang lebih upgrade dan dapat diterima dengan baik serta dapat memberikan dampak positif serta dapat menguntungkan lebih banyak bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, saya tetapkan sekali lagi bahwa saya pro terhadap mosi pada perdebatan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.